Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sayang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat aturan apa saja yang bisa kita lakukan agar rumah tetap bersih? Betul sekali. Yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Yang ketiga, mengepel lantai. Kemudian yang keempat, mencuci piring setelah makan. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keenam, menyapu halaman rumah. Pinter, kalian hebat, masih pada ingat ya? Kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda hidup. Dan yang kedua adalah benda tak hidup. Yuk kita cari tahu apa yang dimaksud dengan benda hidup. Benda hidup itu berarti dapat bergerak sendiri. Selanjutnya, memerlukan makanan. Lalu benda hidup juga dapat bertumbuh besar. Dan benda hidup dapat bernafas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh benda hidup. Yang pertama, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, jadi contoh benda hidup tersebut memiliki ciri-ciri seperti sebelumnya, yaitu dapat bernafas, memerlukan makanan, dapat bertumbuh besar, dapat bergerak sendiri. Sekarang mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan benda tak hidup. Benda tidak hidup itu benda yang tidak dapat bergerak sendiri, kemudian tidak bernafas, tidak bertumbuh besar. Lalu benda tak hidup juga tidak memerlukan makanan. Mari kita lihat contoh benda yang termasuk ke dalam benda tidak hidup. Ini adalah contoh benda yang tak hidup. Ada meja, ada juga lemari. Kemudian contoh benda tak hidup lainnya adalah buku. Benda-benda tersebut termasuk ke dalam contoh benda tidak hidup karena benda tersebut tidak memerlukan makanan, tidak bernafas, dan tidak dapat bergerak sendiri. Betul bukan? Iya, betul sekali. Baik anak-anakku sayang, di sini ibu punya gambar dua anak yang menggunakan pakaian sekolah lengkap. Ibu guru minta kalian berdiskusi bersama teman sebangku untuk mengelompokkan apakah benda tersebut termasuk ke dalam benda hidup atau benda tak hidup. Coba kalian tulis hasil diskusinya di buku kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Ternyata jawaban kalian semua benar. Kalian hebat. Anak-anakku sayang, untuk tugas di rumah, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian kelompokkan sesuai daftar yang ada di buku halaman 3. Oke anak-anakku sayang, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, ibu harap kalian sudah mengerti. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang tahu? Iya, belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Apa saja ya ciri-ciri dari benda hidup? Iya, betul sekali. Ciri-cirinya dapat bergerak, memerlukan makanan, dapat bertumbuh besar, dan dapat bernafas. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Iya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, kemudian apa saja ciri-ciri dari benda tak hidup? Iya, ciri-cirinya tidak dapat bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan, tidak dapat bernafas, dan tidak bertumbuh besar. Contohnya seperti apa ya? Seperti mainan, meja, lemari, buku, dan lain-lain. Sudah bisa semuanya ya? Terima kasih, kalian sudah belajar dengan hebat hari ini. Sekarang rapikan buku kalian dan bersiap-siap untuk pulang. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.